Kedua adalah dari Badan POM, yaitu izin edar MD atau ML. Itu adalah jenis pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi ke channel saya, channel Iza Gustian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video saya, sudah like, kemudian sudah subscribe. Semoga bisa membangun channel ini dan semoga bisa menjadikan inspirasi dan solusi untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin share review tentang mengurus BPOM makanan ya teman-teman ya. Kebetulan hari ini saya khusus datang ke kantor Badan POM ya, yang ada di Lampung khususnya. Itu saya nge-review ketemu oleh Ibu Wulan, bagian humasnya. Insya Allah keterangan dari beliau bisa membantu teman-teman untuk mengurus BPOM ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita cek video ini. Check it out. Nah, ini adalah kantor BPOM yang ada di Lampung ya teman-teman. Letaknya ada di Pahoman. Nih, coba kita lihat dulu bagian luarnya ya teman-teman. Fortifikasi, bagian-bagian dari fortifikasi pangan. Seperti ini teman-teman ya, sudah dijelaskan secara gamblang di kantornya teman-teman. Nah, ini produk-produk yang sudah ber-BPOM. Ini adalah kantornya, sambil kita menunggu bagian atau petugasnya teman-teman. Seperti ini, kita lagi nunggu tugasnya. Ini brosurnya yang akan saya baca untuk menjadi referensi untuk saya dan teman-teman. Mohon bisa dimulai, maaf. Oke. Sudah? Udah Bu, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Balai Besar POM di Bandar Lampung. Saya dari bidang informasi dan komunikasi ingin menyampaikan kepada sahabat BPOM sekalian, yang terutama untuk yang mempunyai UMKM ya. Yeah. Nah, di sini ada klien kita kebetulan datang dan saya sedang bertugas. Saya menjelaskan tentang izin edar daripada pangan olahan. Jadi sebelum Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan pengurusan izin edar, Bapak Ibu harus paham terlebih dahulu tentang pangan olahan. Jadi pangan itu seperti apa? Jadi kita ada izin edar yang masih diperbolehkan di Dinas Kesehatan, yaitu yang kita kenal dengan SPP IRT ya, izin dari industri rumah tangga. Sedangkan yang dari Badan POM itu kita mengeluarkan izin edar yang namanya MD atau ML. MD itu untuk makanan dalam dan ML itu untuk makanan luar. Dan yang ketiga, sahabat BPOM semua harus juga tahu bahwa ada pangan yang tidak wajib didaftarkan seperti itu. Yang bisa didaftarkan melalui Dinas Kesehatan setempat itu mengacu kepada peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat industri rumah tangga. Itu nanti sahabat BPOM bisa mencari sendiri dan baca sendiri peraturannya. Itu ciri-cirinya adalah untuk produksi pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis, artinya dan masih dalam skala industri rumah tangga. Jadi tempat usahanya itu masih di tempat tinggal atau belum berpisah dari rumah tangga. Jadi masih usaha kecil sampai menengah seperti itu. Dan juga untuk yang SPP IRT ini hanya untuk pangan yang berisiko rendah. Di dalam peraturan tersebut, sahabat BPOM bisa melihat sendiri kriteria jenis-jenis pangan yang boleh di SPP IRT seperti itu. Sedangkan yang kedua, izin edar kedua adalah dari Badan POM, yaitu izin edar MD atau ML. Itu adalah jenis pangan yang wajib adalah pangan yang berisiko rendah dan berisiko tinggi. Dan juga pangan lainnya misalnya seperti pangan yang fortifikasi wajib SNI, pangan program pemerintah,
kemudian dan juga bahan tambahan pangan. Dan ciri lainnya adalah pangan tersebut sudah diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis, tapi lokasinya itu terpisah dari tempat tinggal, misalnya sudah berupa pabrik seperti itu. Walaupun pangannya risiko rendah, tapi kalau dia sudah berupa pabrik dan punya karyawan yang cukup banyak dan pengolahannya sudah tidak manual lagi, itu wajib ke Badan POM, tidak bisa ke dinas kesehatan setempat. Dan juga untuk yang tidak wajib didaftarkan, itu misalnya seperti pangan yang masa simpannya kurang dari 7 hari di suhu ruangan. Misalnya seperti pangan siap saji ya, seperti yang jualan somai, jualan bakso, tetapi langsung disajikan dan dibeli oleh konsumen, disantap langsung dan tidak tahan lebih dari 7 hari di suhu ruangan, itu tidak wajib izin edar. Kemudian yang diimpor dalam jumlah kecil, kemudian digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, nah itu juga tidak perlu izin edar. Misalnya kita memproduksi untuk membuat makanan, bahan bakunya saja, misalnya kita jual singkongnya saja seperti itu. Nah, singkongnya itu tidak perlu izin edar karena tidak dijual secara umum di masyarakat, tetapi dijual hanya kepada pembuat industri makanan selanjutnya gitu, hanya sebagai bahan baku seperti itu. Nah, itu tidak perlu izin edar. Kemudian diolah dan dikemas di hadapan pembeli langsung ya, jadi pembelinya langsung melihat, misalnya pesanan tetangga kita atau teman kita ataupun kerabat kita, itu tidak perlu izin edar. Dan juga ciri-ciri lainnya pangan yang tidak perlu izin edar adalah yang minimal dalam perlakuan, misalnya hanya dicuci, hanya dikelupaskan atau hanya dipotong-potong seperti buah ya. Buah kan hanya dicuci, dipotong, kemudian ada dikemas-kemas, itu tidak perlu memiliki izin edar dari Badan POM. Mungkin itu saja, ada pertanyaan. Oh gitu. Ya. Jadi untuk ngurusin Badan POM itu yang daya simpannya lebih dari 7 hari ya Bu ya? Yang Badan POM yang daya simpan lebih dari 7 hari atau yang berkemas yang bisa kurang dari 7 hari misal, tapi tidak di suhu kamar. Oh gitu. Iya, misalnya seperti frozen food, nah itu harus wajib izin edar dari Badan POM karena masa simpannya lebih dari 7 hari, tapi tidak di suhu kamar seperti itu. Atau yang tadi saya sampaikan, misalnya untuk pangan fortifikasi, misalnya seperti garam. Garam kan wajib beriodium, nah itu wajib ke Badan POM. Atau tepung terigu ya, tepung terigu tuh wajib punya FE ya, mengandung FE, itu kan fortifikasi yang wajib dari pemerintah, itu wajib ke Badan POM juga. Jadi dan juga untuk pangan yang yang resikonya sedang dan tinggi gitu. Dan untuk yang ringan boleh ke Badan POM, tapi asalkan usahanya sudah yang otomatis gitu, yang tidak di tempat tinggal, yang sudah berpisah dari tempat tinggal. Seperti itu. Untuk biaya sendiri berapa ya Bu ya? Untuk biaya itu tidak ada dikenakan biaya. Untuk permohonan pemeriksaan sarana balai itu biayanya gratis. Silakan untuk sahabat BPOM yang ingin mengajukan permohonan izin edar untuk mengajukan permohonannya. Dan syarat-syaratnya bisa dilihat di Istana UMKM ya. Di situ lengkap persyaratan dan juga tata cara dalam proses mendapatkan izin edar seperti itu. Atau kalau ingin ke Balai POM Bandar Lampung juga silakan untuk menanyakan atau melalui telepon. Kita punya layanan yang namanya layanan call me back ya, karena masa pandemik ini. Kita meminimalisir untuk bertatap muka, jadi sahabat BPOM yang tidak punya pulsa sekalipun bisa untuk menelpon ke layanan call me back kami di 0821 8080 6008. Cukup untuk menuliskan kata-kata call me back, nanti petugas kami akan menelpon nomor tersebut dan melayani sesuai dengan kesanggupan kami seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kayaknya seperti itu aja deh. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau misalkan ganggu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada
Oke, sip. Nah, itu dia tadi ya teman-teman penjelasan dari Ibu Wulan, salah satu petugas dari BPOM ya. Semoga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan teman-teman bagaimana cara mengurus BPOM makanan. Terima kasih teman-teman yang sudah like, kemudian sudah subscribe video saya dan channel saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk segera di subscribe agar mendapatkan notifikasi ketika saya ada video-video baru atau video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.